saya akan menjelaskan pengertian konstitusi, hakikat, dan fungsi konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. Antara lain, yang pertama, C.F. Strong. Konstitusi adalah kumpulan prinsip asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. B. Casuer. Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Di sini juga ada S.E. Feiner, Vernon Bagnanor, dan Bernard Truden. Konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan, fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Yang dimaksud di sini, maksudnya pemerintahan dengan pemerintahannya itu bisa jadi presiden, kemudian DPR, MPR, hubungannya dengan siapa? Misalkan dengan rakyatnya kita sebagai rakyat Indonesia. Arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusilah yang menjadikan sebagai hukum dasar, hukum tertinggi. Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Dalam sebuah konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi. Macam-macam atau jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi fleksibel. Yang kedua, konstitusi kaku. Yang ketiga, konstitusi tertulis. Yang keempat, konstitusi tidak tertulis. Yang kelima, konstitusi unitaris. Yang keenam, konstitusi federalis. Yang ketujuh, konstitusi konfederasi. Hakikat dan fungsi konstitusi. Adapun hakikat isi dalam konstitusi, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatas tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.